Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kami hadir di POMA Podcast Matla'ul Anwar, Pontianak, Kalimantan Barat, di mana pada siang hari ini dalam BBS Bincang-Bincang Santai di Podcast Matla'ul Anwar, kami telah menghadirkan 3 tamu spesial di hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal berapa ya hari ini? 15 November 2003. Kami menghadirkan tamu istimewa yang sangat luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi sebuah informasi sekaligus motivasi kepada para santri pondok pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak. Untuk itu sebelum jauh kita berbicara dalam POMA Podcast Matla'ul Anwar dalam bincang-bincang santai, mari bersama kita perkenalkan atau kita kenali terlebih dahulu para narasumber kita atau para tamu spesial kita di siang hari ini. Yang pertama kami persilahkan untuk tamu yang saya kira cukup populer, cukup masyhur, anak terbaik Kalimantan Barat, namun sudah tidak lagi berdomisili atau bertempat tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kami mohonkan kepada Ustadz Dr. Haji Anas Al-Hifni, MSI, untuk dapat memperkenalkan secara singkat. Kemudian dimohon dilanjutkan kepada Ustadz Ahmad Suaibi. Kemudian berikutnya juga qori senior kami, yakni Ustadz Juadi. Kepada beliau bertiga kami mohonkan secara bergantian untuk dapat memperkenalkan secara singkat. Dimohonkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ahmadi, terima kasih pesantren Matla'ul Anwar. Dan di sebelah kiri saya ada Ustaz Syuaibi dan Ustaz Juwadi. Saya Anas Al-Hifni, kalau domisili sekarang di Lamongan, Jawa Timur. Tapi kalau asal lahirnya di Parit, Surabaya, Desa Pasak, Sungai Ambawang, Kuburaya. Namanya agak unik, Parit Surabaya, bukan lahirnya di Parit. Iya. Tapi memang namanya Parit. Biasanya kalau saya di Jawa, orang-orang terkadang salah menyebut, dikira lahirnya di Kali kayaknya. Karena seharusnya biasanya kan untuk tempat lahir itu kabupaten atau kecamatan. Tapi untuk demografi saya itu ditulisnya Parit, Surabaya. Tujuannya sih sebenarnya untuk memperkenalkan desa saya yang di pelosok, di pedalaman yang jauh. Ternyata di sana ada pesantren, di sana ada pendidikan, di sana kemudian banyak dilahirkan SDM yang bagus. Bahkan di desa saya itu, satu desa ada 2 DPRD di satu desa. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Perkenalan singkatnya, tentu nanti kita akan menggali lebih dalam sampai hadirnya Ustadz di POMA Matla'ul Anwar ini. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Ahmad Suaibi. Silakan Ustadz. Mohon mic-nya mungkin agak didekatkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat ini di Pondok Pesantren Matla'ul Anwar. Mudah-mudahan kita semua pondok pesantren yang ada di sini diberkati, berkembang lebih maju untuk kemajuan umat Islam dan kita bersama. Saya nama Ahmad Syuaibi, lahir di Pontianak, berdomisili sekarang di Kabupaten Kuburaya. Seperti halnya Ustadz Dr. Haji Anas Al-Hifni SEIMSI yang tempat lahirnya di Parit, Surabaya. Saya juga lahir di sebuah kampung yang
kampungnya bernama Parit juga, Parit Tenaga Baru. Parit Tenaga Baru di pelosok desa yang jauh di sana yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dari pengalaman menjadi Qori, dari situ saya bisa kenal dengan banyak orang, berpendidikan dari mulai madrasah ibtidaiyah sampai ke strata 2 juga berkah Al-Quran. Itu sedikit perkenalan tentang saya. Baik, terima kasih Ustadz Soaidi. Untuk selanjutnya kami mohon ini Qori senior kita, Ustadz Juwaji, untuk dapat juga memperkenalkan secara singkat Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya Juwadi. Asal saya dari daerah Pantai Utara. Pantai Utara. Ya, Pantai Utara yaitu. Daerah mana tuh Ustadz? Kalau Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Jadi saya juga dari kampung juga, sama dengan Ustadz Anas, Ustadz Soaibi. Ya. Jadi kita nih rata-rata dari kampung ya, Ustadz, ya. Dari pelosok. Ya. Mungkin sekarang sudah berdomisili di Pontianak. Ya, saya pindah mulai tahun 1994 ya. Sudah di Pontianak. Sudah cukup lama Ustadz ya. Sudah cukup lama, sudah sekitar 29 tahun yang lalu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz bertiga yang luar biasa. Saya kira di siang hari ini menjadi tamu yang tidak terduga sebenarnya bisa hadir di tempat kami di POMA, Podcast Mato Anwar, atau studio Mato Anwar yang ada di Pondok Pesantren Mato Kota Pontianak. Tentu hadirnya antum bertiga ini akan memberikan satu motivasi yang nanti akan disaksikan oleh para santri kami. Pertama, yang menjadi satu hal yang sangat berharga bagi kami adalah bahwa antum yang lahirnya atau semuanya berasal dari daerah yang saya kira cukup jauh, daerah pedalaman, namun hari ini saya kira antum bertiga sudah menjadi delegasi terbaik Kalimantan Barat. Bagaimana nih ceritanya Ustadz, kok bisa semua berpotensi atau memiliki bakat mengembangkan diri di tilawatil Al-Quran atau sebagai qori lah di Kalimantan Barat ini terutama Ustaz. Siapa yang mau mendahului kami, silahkan Ustaz. Ustaz Soaib dulu Ustaz. Baik, Ustadz Ahmadi, terima kasih. Kita cerita dari awal ya, dari kampung. Saya berasal dari kampung, dari desa Sungai Ambangah. Kalau dulu itu namanya desa Sungai Ambangah di kampung, salah satu kampung di Kabupaten Kuburaya, berada di Kecamatan Sungai Raya. Sekarang kita misah dengan desa Sungai Ambangah, pemekaran. Sekarang desa saya itu desa Madusari. Madusari maksudnya. Ya, desa Madusari, tapi tetap berada di Kecamatan Sungai Raya. Awalnya kami dengan guru kami itu ya belajarnya keliling dari rumah ke rumah. Dulu nggak ada lampu kan di kampung. Iya. Jadi kita pakai apa namanya tuh, obor ya. Kalau berangkat belajar itu dari kampung ke kampung kita pakai obor. Ramai-ramai dengan keluarga, kawan-kawan. Ada juga seminggu sekali dari masjid ke masjid kita pindah, ikut guru mensyiarkan Al-Quran dengan tilawah, pindah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Kemudian seiring berjalannya waktu ada kesempatan untuk berkompetisi di musabaqah tilawatil Quran yang diadakan oleh pemerintah. Jadi kita ikut tampil di situ. Alhamdulillah
Pertama kali ikut itu langsung ke kabupaten STQ. Masya Allah. Ya, Bisa langsung ke kabupaten Ustaz ya. kabupaten, karena memang di kecamatan nggak ada seleksi. Baik, baik. Jadi terpilih untuk wakili kabupaten di Kecamatan Teluk Pak Kedai tahun 2001. 2001. Jadi mulai berkarir di Musabaqah Tilawatil Quran itu tahun 2001. Kemudian setelah saya selesai madrasah ibtidaiyah, saya itu disekolahkan oleh salah seorang ulama, alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nah, beliau ditugaskan oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ke Pondok Pesantren Darul Ulum Kuburaya Kuala II. Kemudian saya bertemu dengan beliau ketika undangan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi. Beliau yang diundang ceramah, saya yang diundang baca Al-Quran. Jadi berkat bisa membaca Al-Quran bitaqonni dengan tanda tilawah, kita dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan ulama-ulama, sehingga ketika bertemu dengan beliau, beliau tawarkan mau disekolahkan, disuruh tinggal dengan beliau, belajar dengan beliau, dengan barokahnya bisa bisa tilawah Al-Quran bitaqonni sampai sanawiyah, aliyah, kemudian S1, S2, semuanya berkah Al-Quran. Jadi ketika saya pergi kemana undangan, ya sudah nanti saya yang sekolahkan karena prestasi di situ. Alhamdulillah, sedikit sekali biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan, rata-rata banyak diapresiasi oleh orang lain berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Ya. Baik, saya kira dari sedikit alur cerita yang telah disampaikan oleh Ustadz Suhaimi, saya kira ini paling junior kayaknya ya Ustadz ya, dibanding dengan Ustadz Dr. Anas dan apalagi dengan Ustadz Juwaji selaku qori seniornya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, namun Ustadz, saya dengar antum ini hampir seluruh keluarga ya atau turunan memang punya potensi dan bakat di tilawah. Apa betul itu Ustadz ya? Ya, kami semuanya 13 bersaudara, 13 saudara, cukup banyak, bapak, satu ibu. Masya Allah. Satu bapak, satu ibu. Juga 13 bersaudara. Jadi tinggal 3, yang hidup 10 orang. Kalau dengan Ustadz Dr. Haji Anas Al-Hifni SEI MSI, Iya. kami sebenarnya seangkatan. Oh, seangkatan. Seangkatan, cuman waktu itu beliau di satu juznya, di satu juz, saya di tilawahnya. Sebelum pemekaran Kabupaten Pontianak. Kalau sekarang kan Kuburaya dengan Kabupaten Pontianak sudah pisah. Satu angkatan sebenarnya. Beliau di satu juz, saya di tilawahnya. Ya memang benar, kami sekeluarga dari 13 saudara, 10 orang yang hidup itu semuanya bisa. Masya Allah. Ya, namun dengan kualitas yang beda-beda. Iya, Bahkan ada yang bungsu itu selain dia qori, dia juga hafal Al-Quran seperti halnya Ustadz Dr. Haji Anas. Terima kasih Ustadz, luar biasa Ustadz cerita singkat yang disampaikan. Jadi saya minta untuk dapat dimaklumi terlebih dahulu untuk Ustadz Juwadi sebagai qori senior kita, karena kesempatan nanti terakhir sebagai pamungkas mungkin untuk menyampaikan beberapa hal terkait motivasi dalam hal belajar tilawah Al-Quran ini. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Dr. Anas ini. Saya kira ketiga narasumber kita ataupun tamu spesial kita di siang hari ini bukanlah sepanjang sepengetahuan kami, karena memang kami juga terlibat dalam kepengurusan lembaga pengembangan tilawatil Quran tingkat provinsi Kalimantan Barat. Semuanya pernah tampil di tingkat nasional, baik dalam MTQ Musabaqah Tilawatil Quran maupun seleksi tilawatil Quran. Bahkan mungkin di event-event internasional yang diselenggarakan di luar LPTQ, saya kira mungkin pernah diikutin.
Oleh karenanya kepada Ustadz Dr. Anas ini kami ingin mendengarkan secara singkat mungkin terkait dengan hal-hal apa saja yang pernah dilakukan Ustadz terkait dengan pengembangan potensi. Karena potensi beliau ini yang saya tahu bukan hanya sebagai kori, tapi sebagai bisnismen juga Ustadz. Dosen. Makanya hari ini kita hadirkan Ustadz. Kori juga bisnismen, ini kan luar biasa Ustadz. Akan menjadi sebuah acuan juga bagi Mato Anwar ke depannya. Mudah-mudahan ini kepada Dr. Anas kami mohonkan Ustaz. Kalau saya ya biasa aja kayaknya. Jadi jadi dulu pertama kali belajar kori itu dari kaset. Oh gitu Ustaz ya. Jadi Abah itu suka dengan kori tapi nggak kesampaian karena suaranya nggak bakat. Jadi belajar dari kaset, kemudian guru yang pertama kali bimbing saya itu namanya Pak almarhum Ustadz Husni Mubarok. Beliau aslinya di Mempawah dulu, kemudian pernah juga di Tanjung Hulu tuh. Dulu setiap hari Kamis, setiap hari Senin itu abah saya ngantar ke rumah beliau naik sepeda motor. Dan saya pernah juga tinggal di rumah beliau. Menginap di rumah beliau, tinggal di rumah beliau sambil sekolah Pak. Namanya Ustadz Husni. Kemudian pertama kali event lomba yang saya ikuti itu dari Rema Muda kayaknya. Terima mudah Ustaz. Jadi di Sungai Ambawang itu ada event lomba antar remaja masjid. Jadi Rema Muda itu saya ikut pertama kali dan yang terakhir karena nggak pernah ikut setelah itu. Alhamdulillah waktu itu juara 1, kemudian tidak pernah ikut lagi karena setelah itu langsung ikut STQ apa MTQ ya waktu itu. Ya sama dengan Ustadz Suaidi. Ustadz Suaidi ini dulu tilawah anak-anak, saya waktu itu 1 juz ma'at tilawah. Kebetulan waktu di kabupaten sama-sama juara 1. Kemudian di tahun 2002 kalau nggak salah, itu saya dikirim ke nasional, kalau nggak salah itu di NTB kalau nggak, STQ. Cabangnya 1 juz ma'at tilawah. Nah setelah dari NTB ini saya kemudian kebetulan waktu pelatihan itu di TC oleh guru saya. Beliau berdomisili di Bogor, Ustadz Adli Asari Nasution. Nah, kemudian setelah pasca STQ itu saya mondok ke Bogor. Saya di Bogor ya kurang lebih 16 tahun kayaknya, karena cukup lama di sana. Mulai dari di pondok ya ngaji macam-macam. Ngaji Quran, ngaji macam-macam sih, di kitab. Kemudian ya termasuk menghafal Quran juga di pondok. Tapi bedanya ketika saya selesai di Aliyah, ketika itu pilihannya kuliah apa gitu ya. Awalnya saya keluar mau boyong dari pondok, bahkan waktu itu sempat mau dapat beasiswa. Tapi guru saya tuh nggak mengizinkan. Lebih baik kamu kuliah saja yang dekat pesantren. Akhirnya saya memilih yang dekat pesantren, itu pun jurusannya saya disarankan untuk mengambil jurusan ekonomi. Ini yang sehingga menjadi cikal bakal saya menjadi seorang entrepreneur itu karena saya memang kuliahnya tidak sesuai dengan bidang saya. Jadi saya belajarnya Quran, belajarnya kitab, menghafalnya Quran, kemudian belajar tilawah. Tapi ketika kuliah bukan ngambil tafsir, bukan ngambil fikih, bukan ngambil pendidikan, tapi ngambil ekonomi. Dengan saya mengambil di bidang ekonomi ternyata kok bukan sesuatu yang baru sih, tapi untuk di situ ternyata bidang yang memang menurut saya cocok gitu. Cocoknya apa? Karena memang saya juga ingin mengembangkan di bidang lain selain Quran. Ternyata dari situ mulai sejak S1 saya mulai kecil-kecilan bangun usaha, mulai dari jual minuman waktu itu nyoklat, kemudian namanya nyoklat ya, kemudian mendirikan BMT,
rumah makan, macam sih. Kemudian join travel dengan teman-teman. Pernah juga saya jualan tiket pesawat, jualan apa namanya, macam-macam pokoknya yang punya potensi ekonomi saya jual semua. Jadi kemudian saya S2 di Universitas Indonesia, kemudian setelah dari UI, kemudian saya S3 di UNER, di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian menikah dengan istri saya, ternyata kok istri saya juga hobinya bisnis. Bisnis juga Ustaz ya. Akhirnya ya klop, kemudian ada beberapa usaha yang mulai kita kembangkan. Mulai dari garam, kemudian toserba, kemudian BMT, kemudian restoran, termasuk hotel. Ini dalam waktu dekat kita juga mau mengembangkan ini apa namanya seperti salon muslimah. Kemudian kita juga ada fashion. Kemudian yang baru kita juga baru launching travel namanya Sundra Wisata. Ini rencana mau join juga dengan Batalur Anwar. Insyaallah, insyaallah. Sundra Wisata ini kita mengembangkannya bukan hanya wisata di bidang religi atau umroh yang biasa kita kenal ya, atau haji gitu ya. Tapi kita juga bisa wisata halal ke negara-negara seluruh dunia. Kita banyak paket mulai dari negara Eropa, Asia, dan seterusnya. Nah, semua ini kita kembangkan sebenarnya supaya seorang qori itu juga bisa mandiri dari sisi ekonomi, tanpa harus menghilangkan hobinya sebagai seorang qori. Makanya saya sebisa mungkin kalau ada event MTQ di Kalbar, walaupun secara hitungan ekonomi rugi buat saya karena saya harus meninggalkan usaha saya sekian lama, kemudian harus meninggalkan istri saya, anak saya. Kalau dari sisi ekonomi uang sakunya nggak cocok gitu ya, nggak cukup. Dari sisi ekonomi rugi, tapi dari sisi manfaat, ketenangan jiwa, dari sisi silaturahim, maslahah, dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibeli menurut saya. Sehingga MTQ seperti sekarang sebentar lagi mau diadakan musabaqah antar bangsa, itu yang terpenting bagi saya itu adalah silaturahim, karena itu yang sangat mahal. Karena dengan cara seperti itu juga bisa membangun jaringan, bahkan bukan hanya jaringan permusabaqahan, tapi juga jaringan bisnis malah. Kadang kita itu, saya juga sering diundang ceramah biasanya tanpa dibayar. Itu Ustaz ya. Bahkan kita kadang-kadang bawa hadiah gitu. Ya sebenarnya bukan niat ria, tapi memang malah dengan cara seperti itu kita bisa berbagi dengan orang, dan bahkan banyak juga customer kita itu malah loyal itu karena kita seperti itu. Tapi niat saya sebenarnya bukan karena ria dan apa, enggak. Karena memang saya hobinya ketemu dengan orang. Ketemu dengan orang, silaturahim, ngobrol, dan seterusnya. Dengan cara seperti itu ternyata bisa memperbanyak jaringan, memperbanyak wawasan, termasuk kemudian memperpanjang umur usia. Itu pengalaman saya sih. Tapi kalau ditanya gimana, ya biasa-biasa aja, begini-begini aja sih. Alhamdulillah, Allah sudah berikan semuanya. Ya cukup, lebih, kurang tidak sih kalau kurang. Tapi semuanya disyukuri. Ke depan saya pengen sih ini apa namanya, saya ingin memberikan, berbagi dengan teman-teman yang seprofesi dengan saya, terutama yang qori-qori ini, supaya juga menjadi qori yang menjadi entrepreneur. Dan sekarang sudah banyak qori-qori di Indonesia yang jadi entrepreneur. Mulai dari jualan pakaian, mulai dari jualan obat suara ya, bukan obat kuat. Dan macam-macam. Nah, ini sebenarnya sebagai nilai tambah, karena ketika kita sudah mandiri secara ekonomi itu nanti ketika kita beramal, kita itu jauh lebih ikhlas, sehingga apapun yang kita peroleh itu insya Allah kita bisa menerima dengan lebih baik. Masya Allah Ustaz, ini saya bingung mau digali dari sisi mananya Ustaz kalau untuk Dr. Anas ini dengan waktu yang sangat terbatas.
Saya kira insya Allah Mata Anwar akan menyediakan waktu lebih panjang nanti di waktu yang lain. Amin, amin, amin. Karena ada keterkaitan motivasi belajar Al-Quran, kemudian bagaimana juga mengembangkan sisi yang lain seperti bisnis yang disampaikan secara singkat oleh beliau tadi. Oleh karenanya nanti pada momen dan kesempatan yang lain kita akan menjalin silaturahim, menghadirkan beliau dalam acara yang mungkin akan lebih besar dari sebuah bincang-bincang kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga kami mohon ini dari Kori senior kami lah, yang saya kira sudah cukup familiar kami di KAI Pontianak. Dan beliau saat ini di Pontianak adalah sebagai pegawai negeri sipil ya, di Dinas PU ya. Ya, Pak. Baik, secara singkat kami mohon juga kepada Ustadz Juadi untuk memberikan satu informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan potensi yang sedang dikembangkan terutama di bidang tilawatil Quran ini. Kepada Ustadz Juadi kami mohonkan, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sedikit saya bercerita ya tentang bisa menjadi qori ya. Jadi tidak terlalu jauh ya, sama juga dengan Ustaz Anas, Ustaz Suhaib ya. Dulu saya mulai belajar qori itu dari kaset juga, khususnya kaset Ustadz Muammar Zaid. Jadi saya sangat mengagumi beliau ya, Muammar Zaid. Jadi saya ada belasan kaset mungkin di rumah saya itu. Jadi dari volume 1 sampai volume 7 itu ada terus tambah kaset-kaset yang lain lagi kan. Sekitar belasan kaset saya punya itu Ustadz Muammar Zaid. Jadi awal saya belajar yang memang juga dari kaset, kemudian juga didukung dari guru-guru kita ya. Kalau di kampung itu ada guru saya, cuman saya nama aslinya enggak tahu saya. Panggilannya panggilan kampung yaitu Pak Ning Sadul itu guru saya sekecamatan Jawa itu. Jadi kami belajar di masjid di desa beliau ya, desa Sungai Jiri. Jadi sekecamatan Jawa ya semua berkumpul belajar seminggu sekali di masjid itu gitu. Kemudian setelah saya hijrah ke Pontianak ya tahun 94, jadi saya perdalam lagi belajar dengan guru-guru kita ya seperti almarhum Ustaz Makmur Zakaria gitu. Kemudian Bu Hajah Dahli Ahmad, sempat juga belajar dengan bapaknya Bu Hajah Dahlia ya sebentar ya, Pak Ahmad ya sempat juga belajar. Ada beberapa guru ya yang menjadi Dewan Hakim kita juga ya, TC dan sebagainya. Itu yang membuat saya lebih baik lagi ya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk saat ini karena saya sudah tidak lagi menjadi peserta ya, jadi saya ada juga membuka untuk mengajar lah ya, mengajar di masjid, jadwal mengajar itu di Masjid Al-Hikmah ya. Cuman jadwalnya cuma 1 minggu sekali ya. Jadi, bebas lah siapapun yang ingin belajar, terutama yang masih pemula ya, pemula silakan. Dan situ kita gratis, tidak ada pungut biaya sekali. Ya. Asal anaknya mau belajar saja gitu. Jadi untuk honor guru kan sudah ditanggung oleh pengurus masjid. Jadi saya mengimbau ya pada anak-anak yang punya bakat, yang punya waktu, silakan ya untuk kalau minat untuk menjadi qori atau qori'ah silakan kami mengundang gitu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Ustadz Juadi sebagai qori senior tamu kita di kesempatan siang hari ini. Saya kira kita ingin berbincang lebih banyak namun waktunya sangat membatasi Ustadz. Namun ada hal yang mungkin perlu ingin kami dengar terkait dengan antum sebagai delegasi ya Kalimantan Barat dalam mengikuti event pertama atau perdana MTQ Kebangsaan se-Borneo di tahun 2023 ini. Pertama kepada dua delegasi yakni Ustadz Dr. Anas dan Ustadz Ahmad Suhaibi
Kemudian sebagai pendamping juga nanti sebagai ofisial secara langsung yang mendampingi peserta yakni Ustadz Juadi. Pertama kepada Dr. Anas, kira-kira persiapan apa Ustadz untuk kesiapan antum dalam mengikuti MTQ antarbangsa di tahun 2003 yang diselenggarakan di Pontianak Kalimantan Barat ini? Secara singkat Ustadz. Kalau persiapan khusus nggak ada kayaknya. Jadi karena ngaji itu kan kita sudah rutin ya. Jadi kalau saya ngajar biasanya tiap pagi kalau di rumah, tapi ngajar kitab biasanya. Kalau untuk qori ini biasanya untuk tilawah saya itu latihan di kantor, tapi hampir tiap hari itu biasanya latihan. Kalau sempat biasanya minta dengarkan ke guru. Gitu. Jadi kalau persiapan khusus nggak ada, tapi paling persiapan mental sajalah. Artinya segala kesibukan Ustadz kan hari cukup banyak. Namun Ustadz masih meluangkan waktu untuk melakukan latihan-latihan itu saja. Kalau kesibukan iya, tapi biasanya kita hanya perlu maksimal 15 menit sampai 20 menit sih untuk latihan, biasanya itu saja. Tapi untuk khusus momen ini paling persiapan khususnya hanya melonggarkan waktu di waktu itu supaya tidak ada kegiatan. Mudah-mudahan sih dapat hasil yang maksimal. Tapi karena tujuannya kita silaturahim, apapun hasilnya saya sudah pasrahkan kepada Allah. Yang penting ada ikhtiar untuk tampil semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Kalau hasilnya kemudian yang terbaik itu kemudian terbaik tidak masuk, berarti kan yang lain lebih bagus dibanding saya. Insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan tampil dengan maksimal dan mengukir prestasi yang terbaik juga. Amin. Pada Ustadz Ahmad Suaib, gimana Ustadz persiapan antum Ustadz? Ya kalau untuk qori ini kan ya ngajinya tiap hari, Ustaz. seperti yang dikatakan oleh Ustadz Anas. Jadi kalau saya ya jaga kesehatan karena itu penting sekali untuk apapun lah, tidak hanya di MTQ, apapun eventnya, apapun kegiatannya. Apalagi kalau event-event besar seperti ini kita banyak-banyak berdoa. Kalau latihan ya tetap kita latihan untuk sebagai persiapan tadi. Kesehatan penting sekali, kesehatan karena qori itu kalau sudah kita sakit itu juga berpengaruh ke suara, berpengaruh ke suara. Saya lebih ke situ. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan antum berdua diberikan segala kemudahan oleh Allah, kesehatan dan dapat tampil maksimal nanti. Dan sebagai pendamping atau ofisial peserta kepada Ustaz Juadi ini, kira-kira apa saja persiapan Ustaz, terutama untuk peserta sendiri itu sebagai delegasi Kalimantan Barat nantinya Ustaz? Harapannya atau apa yang perlu disampaikan Ustaz? Ya. Saya sebagai pendamping ya tentu mempunyai harapan ya, mudah-mudahan peserta kita dari Kalbar ini selalu sehat ya, yang penting sehat, tidak sakit dan sebagainya ya. Kemudian ya latihan juga, latihan dan menjaga makanan itu sangat diperlukan. Walaupun persiapan kita ini kan tinggal beberapa hari lagi, mungkin nggak terlalu banyak. Iya, ya. betul. Jadi tapi saya percaya karena qori-qori kita ini sudah terbiasa tampil ya di tingkat nasional ya. Saya tinggal jaga kesehatan itu tadi, kesehatan dan mental gitu ya. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau ini sehat selalu. Itu saja harapan saya. Baik, terima kasih para ustadz sekalian yang sangat luar biasa menurut saya adalah putra-putra terbaik Kalimantan Barat. Karena waktulah yang membatasi kita saat tidak dapat panjang kita berbicara, namun di lain waktu dan kesempatan kami akan undang nanti secara khusus Ustadz Dr. Anas Al-Hifni, kemudian Ustadz Ahmad Suaibi MPD dan Ustadz Juadi ST akan hadir kembali mungkin dalam rangkaian kegiatan yang lain yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Mata Anwar Kota Pontianak ini. Namun sebagai pesan akhir kami ingin mendengarkan Ustadz, pesan-pesan apa yang
perlu disampaikan kepada generasi setelah kita ini, terutama kepada santri Pondok Pesantren Al-Ta'amdon dan generasi muda berikutnya, anak-anak Pontianak Kalimantan Barat ini. Pesan singkat Ustaz terkait dengan motivasi dalam belajar Al-Quran. Kepada Ustaz Anas dimohonkan Ustaz. Pesan saya sederhana. Perhatikan apa yang sering kamu pikirkan, karena itu akan menjadi ucapan. Perhatikan ucapan yang sering kamu ucapkan, karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan perilaku yang sering kamu lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan yang sering kamu lakukan, karena itu akan menjadi takdirmu. Ketika seseorang membiasakan dirinya menghafal Quran, maka takdirnya menjadi seorang hafiz Quran. Ketika dirinya terbiasa membaca latihan dengan suara-suara indah, lagu-lagu yang indah, takdirnya jadi qori. Ketika dia kebiasaannya adalah membaca kitab, muthala'ah kitab, murajaah kitab, belajar dengan sungguh-sungguh, maka takdirnya menjadi alim. Orang yang kemudian memiliki ilmu terkait keilmuan. Kalau dia kebiasaannya adalah tidur, maka takdirnya jadi tukang tidur. Makanya teman-teman generasi muda, ayo ukir prestasimu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira pesan yang sangat baik Ustaz. Insya Allah nanti akan didengar dan disimak dan menjadi motivasi bagi yang mendengarkan, terutama pada generasi muda kita. Kepada Ustaz Suhaib, pesannya untuk motivasi belajar Al-Quran Ustaz, gimana Ustaz? Silahkan menjadi apapun dan siapapun. Hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Iya. Karena hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, korban waktu. Kalau kita belajar tentu banyak yang kita korbankan. Korban waktu, harus sungguh-sungguh dalam belajar. Apapun, apalagi menjadi santri berkesempatan sangat banyak. Karena di lingkungan pesantren lakukan apapun yang diperintahkan oleh guru-gurunya dengan baik. Taat kepada ustadz-ustadznya yang ada di pondok pesantren. Karena apa saja yang diperintahkan oleh ustadznya adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang yang akan berimplikasi kepada masa depan santri, masa depan anak muda. Maka teruslah berjuang, jangan malas. Hidup perjuangan butuh pengorbanan. Takut berjuang ya tidak usah hidup aja dah. Jangan sampai adanya kita seperti halnya tiada. Jadi adanya kita harus kita tunjukkan bahwa kita bisa dan bisa bermanfaat untuk diri kita, bisa bermanfaat untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, bahkan yang lebih besar ke depannya bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Boleh jadi apapun dan boleh jadi siapapun, dengan catatan hal itu adalah hal yang baik. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pesan dan motivasinya. Baik, yang terakhir ini kami mohon satu pesan singkat juga disampaikan yang tidak lagi menjadi peserta. Tentu sangat diharapkan pesan-pesan nasihatnya untuk pada generasi agar tetap cinta terhadap Al-Quran. Kepada Ustaz Juwadi disilahkan Ustaz. Saya tidak banyak menyampaikan pesan, cuman singkat saja. Tadi sudah banyak disampaikan Ustaz Anas dan Ustaz Suhaib ya.
saya ngambil kesimpulan ya silakan anak-anak generasi muda mau menjadi apapun ya sesuai dengan cita-cita kalian. Cuman jangan sampai melupakan Al-Quran. Itu saja pesan saya. Insyaallah. Pesan singkat yang cukup dalam, Ustaz. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya kepada para ustadz yang sangat luar biasa, saya kira bisa hadir secara spontan di POMA Podcast Mato Anwar Studio Mato Anwar Pontianak Kalimantan Barat ini. Insya Allah kehadiran ustadz akan menjadi sebuah hal yang sangat manfaat bagi para pendengar nanti, terutama bagi warga, para santri pondok pesantren Mato Anwar Kota Pontianak. Insya Allah kami akan mengundang antum kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bincang-bincang santai kita pada siang hari ini membawa manfaat dan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dan Allah wa yaqina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.